Jokowi sedang ingin mengubah paradigma bahwa negara ini tidak bergantung secara agraria kepada negara lain. Indonesia ini bisa menjadi mandiri kok. Jokowi akan mengembalikan tradisi yang sudah dirusak Orba. Menguak sejarah tradisi keran impor beras oleh Golkar yang ditutup Jokowi. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Impor beras ini sudah menjadi tradisi di Indonesia sejak dicanangkannya dan dikampanyekannya bahwa beras adalah bahan pokok satu bangsa oleh Bapak Soeharto, si presiden yang dianggap oleh beberapa media sebagai pemimpin terkorup di dunia. Kebutuhan beras langsung melonjak tinggi. Padahal kalau mau kita telisik sejarahnya, negara Indonesia yang kaya ini memiliki banyak sekali makanan pokok yang tidak harus nasi. Sewaktu saya kecil, saya diajarkan di tingkat dasar bahwa makanan pokok oleh berbagai masyarakat Indonesia itu tidak hanya nasi. Contohnya jagung adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Madura, NTT, Jawa Tengah, hingga Sulawesi. Jagung memang sampai sekarang cukup populer, padahal dulunya adalah makanan pokok. Kemudian sagu, yang juga dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku. Sagu sendiri adalah saripati yang sudah diproses dari pohon sagu. Makanan Papua yang pernah penulis coba adalah papeda. Makan papeda sedikit saja, sudah kenyang seharian dan bisa mengisi energi. Ternyata pohon bisa jadi makanan pokok, jadi nggak harus digunduli hutan untuk dibuat sawah. Sagu ini sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes atau kencing manis, karena karbohidratnya tidak mengandung banyak glukosa. Kadar glikogen sagu rendah, tidak setinggi nasi. Jadi kalau mau bicara, nasi ini menjadi penyumbang terbesar diabetes karena nasi punya banyak glikogen. Karbohidratnya tinggi, bisa mengisi kebutuhan sehari-hari. Orang Papua sekarang harus dipaksa makan nasi. Selain sagu, ubi jalar juga menjadi makanan pokok bagi orang Papua dan Maluku. Mereka pakai cara membakar ubi jalar lewat pembakaran batu. Karbohidratnya tinggi, mengenyangkan, dan menyehatkan. Ubi jalar juga bisa memberikan vitamin di tubuh sampai 100%. Jadi praktisnya tanpa makan yang lain bisa bertahan. Singkong pun juga bisa jadi makanan pokok yang tidak memiliki lemak maupun kolesterol yang ada di dalamnya. Karbohidrat yang ada di singkong juga tinggi, bisa jadi pengganti nasi. Rasanya yang unik, ada serat-seratnya, bisa jadi punya serat di dalamnya. Biasanya makanan pokok di atas kita tentu tahu ya, tapi sekarang penulis akan membahas soal makanan pokok lain yang cukup jarang didengar. Jelai. Jelai ini adalah salah satu makanan pokok yang terkenal dan sudah banyak dibudidayakan di daerah Indonesia. Kemudian sorghum. Apa itu sorghum? Sorghum itu makanan pokok kelima yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah padi, gandum, jelai, dan jagung. Sorghum ini dibudidayakan oleh masyarakat Nusa Tenggara dan yang terakhir adalah Jewawut. Baru di daerah Jawa dan Bali yang dikenal dengan persawahan padi. Ya, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi sebenarnya nasi ini bukan makanan pokok satu-satunya. Tapi karena ada upaya penyeragaman makanan pokok oleh Soeharto, entah karena motif pengen dikenal atau mau tinggalin jejak buruk, ya pasti otomatis kebutuhan beras mendadak sangat tinggi. Dulu orang Jawa dan Bali saja yang makan nasi sebagai makanan pokok. Selama ini kita mengetahui bahwa beras ini memang pasokannya terbatas. Maka terpaksalah seluruh daerah di Indonesia harus membangun persawahan padi. Padi dipaksa harus menjadi makanan pokok. Semua orang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan berbagai tempat yang makanan pokoknya bukan nasi harus makan nasi. Pemaksaan ala Orde Baru ini bisa dianggap sebagai penjajahan atas tradisi dan kebudayaan. Tapi apa boleh buat, mereka merasa kalau yang tidak makan nasi itu bukan orang. Narasi-narasi memaksa orang makan nasi ini dikerjakan. Saya awalnya tidak sadar akan hal ini, tapi dulu saya yang suka makannya ubi setiap hari tanpa makan nasi, waktu SMP harus makan nasi. Makan apapun harus pakai nasi, ternyata lama-kelamaan ya terbiasa. Jadi sebenarnya nasi ini bisa dijadikan sebagai sebuah kampanye ekonomi untuk memperkaya diri di era Orde Baru. Di era Orde Baru semuanya diekonomikan. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto bisa melakukan apa saja sebetulnya untuk bikin dia kaya. Lewat Partai Golkar mereka sudah terbiasa impor beras. Makanya di era PDIP menjadi partai pemimpin, Jokowi mengecilkan keran impor. Kenapa? Karena Indonesia sebetulnya mampu. Jokowi sedang ingin mengubah paradigma bahwa negara ini tidak bergantung secara agraria kepada negara lain. Indonesia ini bisa menjadi mandiri kok. Mungkin kedepannya Jokowi akan mengembalikan tradisi yang sudah dirusak Orba. Untuk menjadikan nasi bukan satu-satunya makanan pokok. Itu mimpi kita. Begitulah mimpi-mimpi.
Pak Jokowi punya kebijakan berdikari, tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya. Tak hanya bisa menduga-duga, politik memang dinamis, kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya. Polemik impor beras upaya mencoreng Jokowi demi 2024. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Dengan berhasil memenangkan 5 kali pemilu, membangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri, menyamakan harga BBM sampai ke pedalaman, membawa negara ini ke tingkat perekonomian yang lebih tinggi, punya nama yang kuat dalam politik internasional dan banyak lagi prestasinya, otomatis Presiden Jokowi menjadi satu kekuatan yang nyata dalam dunia politik Indonesia. Kekuatan politik ini sudah terbukti ketika Jokowi juga memberikan kemenangan terhadap partai-partai yang mendukungnya dalam Pileg 2019. Periode kedua Presiden Jokowi walaupun sempat dihadang oleh pandemi, tantangan terbesar abad ini juga menelurkan prestasi, yakni ekonomi yang stabil dan berlimpahnya vaksin buat rakyat Indonesia. Artinya nanti dalam Pilpres 2024 suara Jokowi akan didengar rakyat untuk menentukan pilihan mereka. Endorsement dari Jokowi bagai suara dewa yang menentukan kalah menang Capres di 2024. Amin Rais dan Nino Warisman mah lewat. Jokowi hanya perlu mengendorse tanpa perlu bawa-bawa atau ngancem Tuhan. Ini sebuah kekuatan besar yang bikin senang, sekaligus jadi ancaman besar terhadap pihak-pihak yang berambisi menguasai negara ini untuk kepentingan lain selain melaksanakan amanat rakyat. Oleh sebab itu, kita pun menyaksikan bagaimana dahsyatnya Jokowi terus diserang. Tiap ada demo atau deklarasi gerombolan sana, selalu ujung-ujungnya menuntut Jokowi turun. Padahal sudah jelas Jokowi telah memenangkan Pilpres 2019. Artinya mayoritas rakyat sudah memilih Jokowi. Jadi yang demo dan deklarasi ini adalah bagian dari mereka yang kalah. Ada pula upaya mendongkali Jokowi lewat isu korupsi. Bahkan soal sumber waras yang kerap dilemparkan ke arah Ahok, sejatinya merupakan serangan ke arah Jokowi. Salah satunya dengan polemik impor beras dalam beberapa hari terakhir ini. Beras sebagai makanan pokok orang Indonesia memang bukan hal receh. Kebutuhan beras di negeri ini memang sangat besar. Pada tahun 2020 saja hampir mencapai 30 juta ton. Impor beras akan berdampak buruk ke kalangan petani, yakni menurunnya harga gabah. Oleh sebab itu wajar ketika Presiden Jokowi menunjuk Budi Wasesa jadi Dirut Bulog yang disebut Jokowi sebagai orang yang tegas, berani dan jujur. Terbukti di bawah kepemimpinan Buas selama 3 tahun tidak ada impor beras, kebutuhan nasional tercukupi. Lah kok tiba-tiba ada pernyataan akan impor beras dari paparan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada saat menjadi pembicara dalam rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan. Erlangga menyatakan untuk menjaga stok beras di Perum Bulog sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, maka pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Anehnya, menurut Dirut Bulog, stok beras dipastikan aman dengan hitungan lengkap. Buas menegaskan bahwa pasokan beras untuk CBP setelah masa panen raya sepanjang Maret-April 2021 akan mencapai lebih dari 1 juta ton. Terus dari mana Mendak mendapatkan hitung-hitungan yang berbeda itu? Kan jadi aneh. Terlebih isu impor beras ini muncul sesudah Presiden Jokowi menggaungkan gerakan cinta produk Indonesia. Seakan sengaja dilemparkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah pelin-pelan dan seakan menjilat ludah sendiri. Nah, apakah Mendak Lutfi sekedar salah baca dan Menko Erlangga yang kurang koordinasi? PDIP memberikan jawabannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Mendak mengambil langkah yang tidak sesuai dengan visi Jokowi. Pak Jokowi punya kebijakan berdikari, tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya, kata Hasto. Jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi dengan mengatakan impor harus dilakukan. Tugas menteri itu dilakukan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tak benar, lanjut Hasto. Mengindikasikan adanya upaya manipulasi data oleh Mendak Lutfi, bukankah M. Lutfi ini juga pernah jadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Perdagangan pada era SBY? Posisi Lutfi jadi sangat terpojok. Bagaimana dengan Menko Erlangga? Apakah Golkar ada hubungannya dengan upaya pencorengan Jokowi ini? Kita hanya bisa menduga-duga, politik memang dinamis. Kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya.